TV. Kita jadikan semuanya sebagai jembatan untuk meraih banyak pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ridha dengan yang kita lakukan dan kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat seiring salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat beliau. Dan insyaallah kita lanjut kaji kita, kaji sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita membahas tentang perang Badar dan apa yang terjadi setelahnya, maka sekarang kita masuk kepada perang Uhud. Salah satu perang yang fenomenal, monumental, dan menjadi sebuah evaluasi kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, dan juga menjadi iktibar, pelajaran bagi kita umat setelahnya tentang bagaimana kejadian yang ada pada masa perang Uhud tersebut. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perang Uhud terjadi pada tahun ke-3 Hijriah. Artinya setelah perang Badar. Dan apa yang menyebabkan terjadinya perang Uhud? Yang pertama, perang Uhud ini merupakan bentuk balas dendamnya orang-orang Quraisy yang kalah telak di dalam perang Uhud. Mereka ingin balas dendam nih. Karena di dalam perang Badar yang tewas itu memang adalah pemuka-pemuka dari suku Quraisy, dedengkot suku Quraisy itu. Ya. Yang tersisa itu hanya Abu Sufyan dan Abu Lahab. Abu Lahab pun sudah meninggal ya. Ketika dipukul oleh istrinya dari Abbas radhiyallahu anhu. Sudah meninggal. Jadi tinggal tersisa ini Abu Sufyan. Jadi ini betul-betul pukulan besar bagi suku Quraisy dan mereka ingin membalas dendam dari apa yang terjadi di perang Badar. Lalu sebab yang kedua adalah memulihkan nama baik. Ini Quraisy ini kan dikenal di kalangan Jazirah Arab sebagai suku kuat yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tagline-nya. Suku Quraisy adalah suku yang kuat, ditakuti oleh orang-orang di Jazirah Arab karena mereka dilindungi oleh Tuhan. Begitu. Kenapa bisa terjadi tagline seperti itu kepada suku Quraisy? Karena kejadian yang pernah terjadi pada masa kelahiran Nabi, yaitu penyerangan tentara Abraha menuju ke Makkah dengan 10.000 pasukan super kuat yang diperkuat dengan tentara gajah, tapi semuanya kalah tanpa orang-orang suku Quraisy melakukan perlawanan. Nah, itu dia. 10.000 pasukan dari tentara Abraha yang super kuat dengan gajah sekalian itu dikalahkan tanpa orang-orang Quraisy melawan. Jadi tagline-nya di kalangan orang-orang Arab itu, di Jazirah Arab semuanya, kita tidak berani kita sama orang Quraisy nih. Kenapa? Kalau kita serang mereka, kita yang hancur. Mereka tidak perlu perang. Tuhan mereka yang akan menyerang kita. Begitulah. Tapi dengan adanya perang Badar, situasi telah terbalik. Telah tersebar berita ke seantero Jazirah Arab bahwa suku Quraisy yang 1.000 pasukan lengkap, perlengkapan senjatanya paling hebat, dikalahkan hanya dengan 1/3 pasukan, 313, sama Nabi 314. Jadi ini betul-betul memalukan. Ya, kalah sama 300 pasukan. Siapa yang mengalahkannya? Muhammad suku apa? Muhammad suku Quraisy. Oh, ternyata Tuhannya suku Quraisy sudah memihak kepada Muhammad yang ada di kota Madinah. Jadi kita nggak perlu takut lagi nih sama suku Quraisy. Kenapa? Tuhan telah memihak Muhammad yang juga dari suku Quraisy yang sudah pindah ke kota Madinah. Jadi habis harga diri orang-orang di Makkah ini. Tidak ada harga diri lagi mereka. Nah, ini kan harus dipulihkan nama baik ini. Tidak ada jalan lain kecuali dengan melakukan serangan
kepada kota Madinah. Itu yang berada dalam pikiran Abu Sufyan. Makanya setiap hari yang dilakukan oleh Abu Sufyan, datang ke kabilah-kabilah, ke suku-suku, ayo kita perang. Ya, keluarga kalian sudah ada yang mati di perang Badar, ayo kita serang. Dikompor di setiap hari itu kerjaan dia. Datang ke sana ke sini sehingga dia membentuk persiapan pasukan itu selama lebih kurang hampir 1 tahun. Dia buat pasukan itu. Dia latih orang-orang sehingga waktu itu Abu Sufyan mampu membentuk pasukan sebanyak 2.000 orang. Ini terbesar nih, karena biasanya 1.000 saja udah paling banyak itu. Udah paling banyak itu. 1.000 yang di perang Badar itu udah hebat betul itu. Ini bisa membentuk pasukan sampai 2.000 orang. Dan tidak puas dengan itu, Abu Sufyan berkirim surat meminta bantuan dari suku Ghaftan yang kita cerita. Ya, suku Ghaftan ini kan suku yang punya 10.000 pasukan berkuda dan siap perang, tapi gagal membunuh Nabi, kan itu dia. Ya. Siapa bisa melindungimu dari aku? Allah, langsung kalah, kan? Nah, jadi mereka takut juga, tapi ketika diajak perang, mereka menyumbang sebanyak 1.000 pasukan berkuda. Wah, ini luar biasa nih. Ya, 1.000 pasukan mereka pada suku Quraisy. Wah, ini luar biasa ini. Bantuan sampai 1.000 pasukan. Maka lengkaplah pasukan suku Quraisy itu sebanyak 3.000 orang. Sementara pasukan dari Nabi SAW, Nabi bentuk sahabat, panggilan untuk jihad, terkumpullah sekitar 1.000 orang. Jadi 3.000 lawan 1.000. Nah, ketika Nabi SAW sedang mengumpulkan para sahabat untuk berperang, Nabi meminta pendapat para sahabat. Bagaimana? Ini suku Quraisy ini sudah bergerak keluar dari kota Mekah ingin menyerang kota Madinah. Apa pendapat kalian? Nah, mulailah memberikan pendapat. Sayyidina Hamzah, ya Rasulullah, ayo kita datangi mereka. Mereka keluar, kita keluar. Di mana ketemu, kita perang. Itu kata Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah luar biasa, ya. Singa padang pasir ini. Tidak ada takutnya. Di mana ketemu, kita perang. Apalagi umat Islam ini sudah memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Karena dengan 300 pasukan bisa mengalahkan 1.000. Jadi semua sahabat ini, yang lain-lain yang nggak sempat ikut perang, bukan mereka nggak ikut perang ya dalam perang Badar, bukan. Karena awal mula perang Badar kita sudah ceritakan, itu bukan mau perang sebenarnya. Tujuan awalnya adalah merampas kafilah dagang suku Quraisy yang mana mereka itu zolim mengambil haknya orang-orang muhajirin, kan gitu. Harta-harta orang muhajirin yang tinggal di Makkah itu diambil mereka, dibuat jadi perdagangan. Jadi Nabi mengajak para sahabat-sahabat, siapa yang mau, ayo kita ambil harta kita itu kan hak kita. Jadi itu yang mau dilakukan Nabi. Maka sebagian sahabat yang lain, oh cuman untuk itu saja. Jadi mereka enggak berkeinginan untuk berangkat perang. Makanya cuma 300 nih. Ya. Karena bukan panggilan jihad. Berbeda dengan yang ada pada masa peperangan Uhud. Memang panggilan jihad. Hayya 'alal jihad. Ya, memang dipanggil untuk jihad. Maka sahabat-sahabat datang. Ya. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, kami tak sempat ikut perang Badar. Maka kali ini saya akan melakukan apapun agar saya bisa ikut perang ini, bahkan syahid nanti. Itu sahabat-sahabat semakin termotivasi kan. Mereka syahid pun gak masalah, apalagi menang begitu. Jadi motivasi sudah tinggi sekali ini. Ya. Jadi kalau dibanding-bandingkan dengan motivasi yang ada dengan perang Badar, ini lebih tinggi lagi motivasinya, lebih semangat lagi nih sahabat. Maka mulailah terkumpul sebanyak 1.000 orang. Tapi begitulah cobaan Nabi, Bapak Ibu sekalian. Di dalam 1.000 pasukan ini ada satu ra'sul munafikin, ada satu kepala orang munafik. Siapa dia? Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ini memang namanya munafik ya, nampak di depan dia baik, dia belakang menggigit dia. Jadi disampaikan kepada, wahai Rasulullah, tidak usahlah kita perang keluar, kita di Madinah, di benteng Madinah ini aja, karena Madinah itu ada bentengnya.
Ya, ada bentengnya itu, benteng kota Madinah. Kita di sini aja. Belum pernah dalam sejarah kami orang-orang suku Khazraj, karena dia dari suku Khazraj. Ya. Kami itu kalau berperang belum pernah sejarahnya kami kalah kalau kami berada di dalam benteng Madinah. Tapi kami selalu kalah kalau kami keluar benteng. Itu pula membuat apa? Orang semua sedang termotivasi nih untuk berjihad, datang dia menurunkan motivasi. Memang kerjaan orang-orang munafik itu seperti itu. Ya, dibikinnya lemah tuh semangat kan. Akhirnya dia coba pengaruhi kawan-kawan dia. Tapi kawan-kawan dia memang dari suku dia kan. Ada pengaruhi. Karena kan dia sebelumnya inilah yang memimpin kota Madinah nih. Ya, suku-suku Aus dan Khazraj, ya dari Khazraj dialah yang mau jadikan pemimpin. Cuma datang Nabi kan, akhirnya tidak bisa jadi pemimpin dia. Mau melawan tak berani, akhirnya jadi munafik. Itulah dia, hati-hati itu. Ya. Dipengaruhinya ketika Nabi sudah berangkat keluar dari kota Madinah, karena Nabi sudah sepakat ini kalau gitu kita perang keluar nih. Ya, Nabi sudah pakai pakaian perang, udah siap Nabi itu. Datang lagi si Abdullah bin Ubay bin Salul tadi ini, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, tidak usahlah kita perang. Kata Rasulullah, kalau Nabi sudah memakai baju perangnya, maka tak boleh lagi ia membatalkan niatnya. Itu maka Nabi perang, keluarlah, atau paksalah Abdullah bin Ubay bin Salul, apa boleh buat? Ya, nanti ketahuan betul munafiknya ini kan. Berangkat juga 1000 pasukan. Di perjalanan baru keluar datang si Abdullah bin Ubay bin Salul, kita pulang aja lah, ya, capek nih kita nih, ya, capek kita ini, pulang aja lah kita, nanti kalau terjadi apa-apa susah juga kita nanti. Biarlah mereka yang perang, mereka kan dulu 300 sudah banyak tuh menang, ya kan, sekarang 700 udah pasti menang nih, ya. Tapi kalau mereka kalah, kita udah selamat nih, kita balik ke kota Madinah aja. Kita masih bisa melanjutkan perjuangan mereka. Jadi pandai betul ya, Abdullah bin Ubay bin Salul pandai betul dia dalam berkata-kata, pandai betul dia. Kita pulang aja lah. Terpengaruh Pak, Bu, terpengaruh sebanyak 300 orang ini balik ke kota Madinah. Dan ada sebahagian dari kaum muslimin yang juga dari Bani Salamah, salah satunya itu juga lihat, ya orang kan gitu Pak ya, lihat ada orang rame-rame di sana, datang ke sana, tiba-tiba di sana ada orang lari, kita pun ikut lari, nggak tahu apa kejadian, pokoknya ikut lari aja dulu. Lihat 300 orang kan banyak nih, 300 orang pada pulang balik ke kota Madinah, ikut juga dia. Pulanglah hampir 100 orang, bayangkan 1000 kurang 300 tinggal 700, hampir 100 orang ikut pulang balik, ya. Tetapi kemudian setelah salah seorang sahabat menyampaikan tentang motivasi jihad, motivasi surganya Allah Subhanahu wa taala, balik lagi, artinya cuma 300 yang pulang. Dan ini kalau kita membaca dalam Al-Qur'an, Allah sudah jelaskan ini di dalam surah Ali Imran ayat 122, ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Idhamma ta'ifatani, ketika ada dua golongan, dua kelompok, ya, pihak kamu, minkum antafsyala, yang ingin mundur karena takut, wallahu waliyuhuma, dan sesungguhnya Allah adalah penolong mereka, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah sajalah orang mukmin bertawakal. Jadi Allah ceritakan dalam Al-Quran nih, karena ada dua kelompok dari sahabat Nabi yang mundur, tapi akhirnya mereka bisa kembali. Jadi tersisalah 700. Sahabat-sahabat bilang, ya Rasulullah, gimana ini si Abdullah bin Ubay bin Salul ini, dia pula yang menurunkan semangat. Kata Nabi, udah gak apa-apa, gak usah dipedulikan, ya, karena masa ini kan mau perang, ya, jangan itu diurusin nanti malah pecah dan menguntungkan pihak musuh, kan seperti itu. Maka Rasulullah udah lanjutkan, gak usah dipedulikan, ya, jalan. Yang 300 ini dipimpin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ini, naik dia ke
benteng-benteng pertahanan itu, diteriak-teriakinnya, yang sedang mau berangkat itu teriakinnya, udahlah, pulang aja lah, kalah nanti kalian itu, banyak orang-orang Quraisy itu, udah pulang aja, gitu-gitu. Terus motivasi untuk pulang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kondisi ini tidak menguntungkan, karena kondisinya juga antara batas, dibilang kita katakan gerbang ya. Kalau dulu kan seperti ada gerbang menuju kota Madinah, itu dengan Bukit Uhud nggak terlalu jauh itu. Ya, kalau sekarang kan memang Uhud udah bagian dari Madinah ya. Kalau zaman dulu belum. Uhud itu di luar Madinah, di luar benteng kota Madinah, tapi dekat, itu paling dekat tuh. Jadi Nabi bertanya kepada para sahabat, ini di mana ini posisi yang kita ini tidak terlalu kelihatan sama si Abdullah bin Ubay bin Salul nih, yang naik ke atas benteng itu, di mana posisi kita nih, supaya jangan nanti kita melemah motivasinya. Jangan juga nanti ada pula orang-orang yang akan membocorkan rahasia kita berkemah di mana. Itu. Jadi sahabat ada yang memberitahukan ada posisinya. Itulah dekat dengan yang masjid sekarang itu. Dekat masjid sekarang itulah posisinya. Ya, dulu masih banyak di situ kebun-kebun kurma masih banyak. Ya, belum, kalau sekarang kan udah banyak bangunan ya. Kalau dulu masih kebun kurma semua di situ. Kurma, jadi di daerah situ nggak terlalu nampak tuh dari sana. Nah, sebahagian sahabat lain karena melihat ini 300 mundur, mereka bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, gimana kalau kita minta tolong sama sekutu kita? Kan ada Bani Quraisyah, Bani Nadar yang dari suku-suku Yahudi untuk membantu kita. Toh kita ini kan ingin mempertahankan kota Madinah. Kata Rasulullah, nggak usah. Kenapa? Yahudi itu terkenal sebagai pengkhianat. Nggak bisa dipegang janjinya itu, nggak bisa. Kalau zaman sekarang bersyukur kita masih bisa melihat bagaimana Yahudi itu memang orang yang suka ingkar janji. Lihat perjanjian dengan PBB, dengan Amerika. Lihat perjanjian yang mereka buat antara Israel sama Palestina itu. Nggak ada yang dipenuhi mereka tuh, diserang-serang aja suka-suka mereka itu kan. Memang begitu. Gencatan senjata, apa yang gencatan senjata sama mereka? Mereka serang, nggak peduli mereka itu. Nggak boleh membunuh medis, dibom mereka. Nggak boleh membunuh anak kecil, perempuan yang tidak ikut dalam perang. Bom mereka, mana peduli mereka. Memang begitu, mereka tidak pernah patuh terhadap perjanjian. Betul-betul kaum pengkhianat. Jadi kalau ada di antara kita yang percaya lagi sama Yahudi Israel itu, kita bodoh itu, percaya sama mereka. Tidak ada jalan lain mereka itu. Ya, tidak ada. Ya. Memang malhamatul kubro aja nanti, perang akhir zaman, Armageddon aja nanti itu, yang bisa menghabisi mereka itu. Sekarang memang tidak bisa. Tunggu aja Nabi Isa ya. Tunggu Nabi Isa. Sabar-sabar ya kita sekarang. Ya, subhanallah. Nah, jadi Nabi tak mau minta bantuan dari suku-suku Yahudi itu. Apalagi waktu itu ada seorang pendeta Yahudi yang bernama Khuwairiq. Namanya siapa? Khuwairiq. Khuwairiq ini pendeta Yahudi. Melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan pasukan, maka Khuwairiq ini sebagai pendeta Yahudi, dia faham tentang kitab-kitab, dia sampaikan kepada kawan-kawannya yang orang-orang Yahudi. Wahai kaumku, ayo kita bantu Muhammad. Ya, ayo kita bantu Muhammad. Ini yang mau diserang adalah Madinah. Kita sudah membuat perjanjian dengan mereka. Apa kata orang-orang Yahudi itu? Jangan lagi. Ini hari Sabtu. Karena perang Uhud itu hari Sabtu. Ya, kita dilarang itu. Jangankan untuk berperang, untuk cari nafkah aja tidak boleh. Itu hari raya kita tuh. Hari Sabtu itu tidak boleh kita cari ikan. Tidak boleh. Hari Sabtu. Itu katanya. Tidak boleh. Jadi orang Yahudi ini ada alasan kan. Kebetulan hari Sabtu memang. Hari Sabtu tidak boleh. Maka kata Khuwairiq tadi, ada di dalam Taurat.
bahwasanya kalau ada nabi lain yang sedang berperang, ya, walaupun itu hari Sabtu, maka Nabi Musa dan pasukannya itu wajib untuk membantu nabi yang lain. Kata orang, enggak, ini hari Sabtu, libur. Sabtu libur, udah selesai. Sabtu libur, selesai. Tidak ada perang, kami nggak mau perang. Alasan mereka saja, akhirnya sudah. Kalau memang kalian tak mau, aku yang akan pergi sendiri. Maka Khuwailid ini datang kepada Nabi. Ya, sampai di hadapan Nabi, wahai Rasulullah, ishhad, ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan Rasulullah. Langsung masuk Islam dia di situ. Ya. Aku ingin bergabung dengan pasukanmu wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, ahlan wa sahlan, silakan bergabunglah. Ya, bergabunglah. Akhirnya Khuwailid ini ketika nanti perang Uhud telah terjadi, termasuk salah satu yang syahid. Subhanallah. Lalu ketika dikumpulkan jenazah-jenazah yang syahid itu, ketika Nabi melihat Khuwailid, Nabi senyum. Khuwailid. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau senyum melihat Khuwailid? Kata Rasulullah, kalau kalian ingin lihat ahli surga yang belum pernah sujud sekalipun, inilah orangnya. Itu dia. Ya, dia masuk Islamnya itu waktu duha. Perang Uhud itu terjadi sebelum zuhur. Jadi dia belum kewajiban sholat subuh karena masih Yahudi, belum jumpa kewajiban sholat zuhur karena belum masuk waktu. Ya, dan dia syahid di sana. Subhanallah. Jadi itu orang yang ahli surga yang belum pernah sholat. Itulah dia itu. Belum pernah sujud dia. Subhanallah. Ya, luar biasa. Ini makanya Nabi juga memang tidak mau meminta bantuan dari orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Nabi SAW setelah bertanya kepada para sahabat di mana lokasinya, itu dekat dengan masjid yang sekarang Masjid Uhud itu dekat situ tuh, ya posisinya. Nabi membuat tempat berkemahan di sana dan situ dekat juga dengan sumber air sehingga pasukan juga bisa terpenuhi, ya kecukupan airnya. Dan Nabi berusaha agar di belakang Nabi itu adalah Gunung Uhud supaya jangan ada pasukan musuh yang menyerang dari belakang gitu. Nah, posisinya seperti itu. Sudah Nabi setting ya dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian Nabi SAW dengan 700 pasukan tadi memerintahkan lebih kurang 50 orang ya, untuk naik ke Jabal Rummah. Ya. Satu bukit, jadi bukan di Gunung Uhudnya tuh sahabat tuh, bukan ya, tapi di satu bukit yang agak kecil ya, yang sudah haji udah umrah kan tahu tuh sering naik ke atasnya tuh ya. Nah itu dulu saya pernah nanya kepada Syekh Abdurrahman Al-Awaji, ya, salah seorang dosen di Universitas Islam Madinah, dan beliau termasuk Ahlul Madinah, keturunan dari orang Madinah asli. Saya tanya sama beliau, ini Jabal Rummah ini bukit pemanah ini apa memang cuma segini tingginya? Saya penasaran gitu karena kan nampak rata di atasnya tuh, nampak agak rata. Kata beliau, enggak, dulu waktu saya kecil-kecil katanya, ini bukit ini lebih tinggi 2 kali lipat daripada ini, 2 kali lipat. Hanya saja dulu sepengetahuan saya pernah ada orang yang mendaki ke atas, jatuh, meninggal gitu. Makanya dulu dilarang, tapi manusia macam mana dilarang ingin naik ke atas kan? Akhirnya bukit itulah yang dipendekkan. Makanya di atas itu agak-agak landai sedikit dia. Dulu nggak seperti itu, ya nggak sependek itu, dulu tinggi lagi itu bukitnya. Nah, Nabi berpesan kepada 50 orang pasukan ini agar tidak meninggalkan posnya, apapun yang terjadi, menang atau kalah, jangan tinggalkan pos kalian di sana. Ini pesan Nabi. Dan ini sebenarnya kalaulah para sahabat nih radhiyallahu anhum ajmain mematuhi semua yang disampaikan oleh Nabi SAW, ini pasukan udah pasti menang. Karena di dalam kelanjutan yang kita bacakan ayatnya tadi, itu 122 ya, Ali Imran 122. Di surah Ali Imran 123, 24, 125 itu disebutkan kriteria-kriteria
yang kalau sahabat-sahabat itu memenuhinya, maka Allah akan menolong mereka dengan malaikat. Nabi sebutkan itu di ayat yang ke-123. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah, dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar sedangkan kamu dalam keadaan lemah. Fattaqullah la'allakum tashkurun, maka bertakwalah kepada Allah agar kamu mensyukurinya. Idz taqulu lil mu'minina ala yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi salasati alafin minal malaikati munzalin. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad mengatakan kepada orang-orang beriman, apakah tidak cukup bagimu bahwa Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Dalam perang Badar berapa yang turun malaikat? 1.000. Karena pasukan musuh ada berapa? Ada 1.000. Maka Allah pasukan malaikat 1.000 turun. Dalam perang Badar, Rasulullah katakan kalau ini sahabat semua patuh saja mereka, maka Allah akan turunkan berapa? 3.000. Karena pasukan musuh ada berapa? 3.000. Jadi dengan malaikatnya sudah selesai semua itu sebenarnya. Ya. Kalau dengan memenuhi syarat apa? Tetap mereka patuh kepada perintah Nabi. Bala in tasbiru wa tattaqu, ya cukup. Namun jika kamu bersabar dan kamu bertakwa, ya'tukum min fawrihim, maka akan didatangkan untuk menyerang kamu tiba-tiba. Maksudnya pasukan musuh datang menyerang tiba-tiba, ya. Hadza yumdidkum rabbukum bi khamsati alafin minal malaikati musawwimin. Maka kalau misalnya pun kalian ini sudah patuh sama Nabi, ya, kan perang Uhud kan pelajarannya itu, ya. Ada sedikit dalam tanda kutip ketidakpatuhan, kan begitu. Seandainya ini semua sahabat bersabar dan benar-benar patuh, maka kalaupun datang pasukan musuh menyerang, ini sebenarnya gambaran di masa depan nih tentang perang Uhud, di mana pasukan Khalid bin Walid ini kan menyerang tiba-tiba tuh. Maka Allah akan menguatkan, menurunkan bukan 3.000 tapi 5.000 malaikat yang memakai tanda. Coba bayangkan itu, ya. Bukan cuma 3.000 tapi 5.000. Kalau sahabat-sahabat waktu itu bersabar, ya, dan juga patuh. Itu syaratnya, itu aja, bersabar dan patuh. Sehingga kalaupun datang pasukan yang tiba-tiba, Allah akan kuatkan dengan 5.000 malaikat. Bisa apa mereka dengan 5.000 malaikat? Ya kan begitu, subhanallah. Jadi inilah pelajaran yang sebenarnya kenapa perang Uhud tadi datangnya juga setelah perang Badar, ya. Jadi perang Badar menguatkan semangat jihad para sahabat, perang Uhud memberikan pelajaran bagaimana seharusnya taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini paket lengkap ini. Memang Allah ingin mengajarkan kepada para sahabat ini sesuatu yang luar biasa. Makanya tidak ada manusia yang lain yang bisa dibandingkan dengan levelnya sahabat. Tidak ada. Karena mereka langsung dididik oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan berbagai kejadian-kejadian bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa kita samakan manusia lain dengan para sahabat tuh. Mereka dididik oleh Allah langsung bersama dengan Nabi, merasakan naik turunnya di dalam perjuangan Islam. Ini luar biasa sahabat, ya, subhanallah. Maka ya, ini pelajaran yang luar biasa. Nah, kemudian, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang mengatur posisi-posisi dengan 650 pasukan, ya 50 suruh naik ke atas dah. Ya. Ini tinggal yang 650. Nabi memotivasi sahabat tentang perang. Nah kemudian, ini menarik sekali nih Bapak Ibu sekalian. Nabi SAW mengeluarkan pedang beliau. Nabi keluarkan pedang yang biasa beliau pakai, Nabi keluarkan. Nabi katakan di hadapan para sahabat-sahabat nih, siapa di antara kalian yang mau menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Oh, langsung berdiri sahabat mana tunggu-tunggu kan? Yang pertama langsung bangun adalah Sayyidina Hamzah, bangun sana.
Aku ya Rasulullah, aku siap. Ketika mau diambil pedang itu, Nabi mundurkan, masukkan lagi. Duduk, kata Nabi. Duduk. Nabi ucapkan lagi. Ini Sayyidina Hamzah nih, ya, pamannya Nabi, ya, orang terhebat, salah satu orang terhebat di pasukan Nabi ini. Nabi sodorkan lagi. Siapa di antara kalian yang mau menunaikan hak Allah dan Rasul dengan pedang ini? Maka berdiri Sayyidina Ali. Saya ya Rasulullah. Mau diambil, Nabi tarik lagi. Ya, duduk engkau Ali. Duduk Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kan termasuk yang paling hebat di dalam perang Badar. Ini luar biasa Sayyidina Ali ini. Suruh duduk. Lalu kemudian Nabi sodorkan lagi. Siapa di antara kalian yang mau menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Maka berdirilah Sayyidina Zubair bin Awam. Zubair bin Awam ini kalau kita ingat kisahnya yang menjadi pelempar tombak. Ya, jadi dulu kan ada namanya Abu Kabsyah. Ya, Abu Kabsyah yang orangnya tinggi, besar, pedangnya 2 meter. Pangkalnya aja 2 meter, pedangnya. Itu yang susah kali itu. Pakaian lengkap dari atas sampai bawah ini besi semua. Cuman ada bagian matanya aja yang untuk melihatnya. Zubair bin Awam adalah orang yang naik kuda, lempar tombak, pas kena di celah yang kecil itu. Itulah dia. Labbaik ya Rasulullah, aku siap ya Rasulullah. Nabi tarik lagi. Duduk Zubair, duduk Sayyidina Zubair. Lalu Nabi tawarkan lagi Bapak Ibu sekalian, siapa yang mau menunaikan hak Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Maka berdirilah Miqdad. Miqdad ini orang yang dijuluki lelaki yang berkekuatan 1000 orang. Ini Miqdad. Orangnya besar, kuat, suaranya lantang. Kalau kata Sayyidina Umar, ini Miqdad ini berkekuatan 1000 orang. Ya, pernah Sayyidina Amr bin Al-As ketika Sayyidina Umar perintahkan untuk berangkat ke Mesir, menaklukkan Mesir, itu pasukannya 8.000 orang. Ya. Kemudian Amr bin As, ya, di perjalanan mengirimkan surat kepada Sayyidina Umar, wahai Sayyidina Umar, wahai Khalifah Amirul Mukminin, tolong tambahkan pasukan kami 4.000 lagi. Karena aku pernah mendengar dari Nabi bahwa umatku tidak akan dikalahkan oleh musuh apabila mereka berjumlah 12.000 pasukan. Itu. Ini hadis-hadis seperti ini tidak jumpa di kita. Ini khusus yang para sahabat yang tahu kan. Maka Sayyidina Umar mengirimkan 4 orang, Pak. Diminta berapa? 4.000. Kan 8.000 tambah 4.000 12.000 kan. Dikirim Umar 4 orang. Salah satunya dikirim adalah Miqdad. Apa alasannya? 1 orang yang kukirim ini senilai dengan 1.000 orang pasukan. Ini Miqdad. Berdiri dia. Labbaik ya Rasulullah, aku siap. Ketika mau diambil Nabi tarik lagi. Duduk engkau Miqdad, duduk. Ini orang-orang luar biasa, ini enggak dapat. Lalu kemudian ada sahabat yang bernama Abu Dujanah Syammah. Ya, Abu Dujanah ini orang yang pintar. Ya. Kemudian dia berdiri kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa haknya Allah dan Rasulnya dengan pedang ini? Ini Rasulullah, ini yang kutunggu, kata Rasulullah. Orang yang mau mengambil amanah tapi nanya dulu nih amanahnya apa gitu. Bukan main ambil aja pedang. Ya. Apa haknya Allah dan Rasulnya dalam pedang ini? Maka kata Rasulullah, engkau ambil pedang ini, engkau hantamkan dalam perang sampai ia bengkok. Kata Abu Dujana, labbaik, siap ya Rasulullah. Baru dikasih. Wah, Abu Dujana ini orangnya agak-agak kocak sedikit nih. Dapat dia pedang. Ini pedang Rasulullah ini. Rasulullah itu pernah sahabat dalam perang Badar itu ada sahabat yang pedangnya patah. Jadi nggak bisa perang dia kan. Lalu sahabat itu ada yang ngambil ngadu ke Rasulullah. Rasul, aku pedangku udah patah. Ya. Sementara nggak ada persediaan pedang yang lain. Nabi apa? Nabi ambil kayu, Nabi doakan, Nabi kasih. Pedang kayu itu bisa matahkan pedang besi. Itulah
Kalau berkah Nabi ini pedang beneran yang Nabi keluarkan, Nabi tawarkan. Apa enggak bangga betul Abu Dujana? Bangga betul dia pegangnya pedang itu. Sahabat lain enggak dapat kan? Diletakkanlah di dadanya sini, masukkan di dada sini. Oh, bangga dia. Dia pakai sorban warna hitam. Dapat pedang itu, digantinya dengan sorban warna merah. Wah, kan sorban warna merah dia. Pertanda sudah siap mati ini. Siap syahid pokoknya. Ya, siap syahid. Nah, ketika perang sudah dimulai, Abu Dujana ini ada kocaknya memang. Berdiri di paling depan. Oh, diambilnya pedangnya, bergaya-gaya dia. Wah. Ya, lompat sana, lompat. Wah, gitu. Kan? Jadi sahabat-sahabat lihat ini nih Abu Dujana udah sombong dia ini. Ini sombong nih, bahaya dia Abu Dujana ini. Dia sombong dia ini. Dipamer-pamerkannya seperti itu. Sahabat lapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kami melihat nih Abu Dujana ini kayaknya sudah sombong dia Rasulullah. Kata Rasulullah, yang dilakukan oleh Abu Dujana itu sangat dibenci oleh Allah. Kecuali pada kesempatan kali ini, kata Rasulullah. Ya, karena ia melakukannya di hadapan musuh-musuh Allah. Nah, jadi itulah Bapak Ibu sekalian kenapa muncul kaedah oleh para ulama yang sering disebutkan, yang pernah dipermasalahkan nih ketika Ustaz Abu Somad mengucapkan at-takabburu 'alal mutakabbiri shadaqah. Berbuat sombong di hadapan orang sombong seperti sedekah. Nah, itulah dia. Maksudnya apa? Kita tidak ada niat kita mau sombong, tapi kalau di hadapan musuh-musuh Allah, orang yang membuat sesuatu yang jelek, kita harus menunjukkan kita itu siapa gitu. Kadang-kadang orang ini kan suka meremehkan ya Bapak Ibu sekalian ya. Ada kejadian tuh yang mungkin ada sampai enggak video itu kan. Itu ada kejadiannya itu. Ada asbabnya itu. Video itu muncul. Bapak Ibu tahu video itu? Video Ustadz pakai pakaian hitam, peci hitam, mengkritik Basnas. Ada pernah nampak video itu? Itu ada sebabnya. Kenapa? Ustadz dalam video itu direndahkan itu sama pengurus Basnas. Katanya siapa itu? Ya, nggak ada tuh. Gak usah khawatir. Nggak tahu dia. Video itu kemudian viral sampai ke Basnas Pusat. Baru kelabakan mereka kan? Itu. Bukan ada maksud sombong, bukan, kita tunjukkan. Ya. Kadang-kadang ada orang tidak kenal kita, disangkanya kita bukan siapa-siapa, nggak tahu dia. Kita bisa jadi orang yang ditolong oleh Allah, kan itu. Yang penting kita berbuat benar saja, yang nggak ada niat-niat yang jelek. Itu. Jadi si Abu Dujana ini seperti itu. Kata Rasulullah, itu dibenci oleh Allah, kecuali pada kesempatan kali ini. Maka kemudian Abu Dujana dengan bangganya ada pedang pegang Rasulullah tuh, perang dia. Nah, ada sahabat Ka'ab, ya, dia penasaran, ditengok ini Abu Dujana ini kayak mana nih? Apa lakukannya nih? Sombong kali gaya dia. Wah, perang. Ka'ab ngikutin, kemana Abu Dujana diikutin, sampai dia bilang saya nggak sempat saya membunuh musuh gara-gara ngikuti Abu Dujana nih, kemana dia perang. Nah, dalam perang itu ternyata ada dari bagian pasukan Quraisy yang memang sangat hebat, tinggi, besar, banyak sekali, jago sekali. Maka Ka'ab berdoa, ya Allah pertemukanlah Abu Dujana ini dengan dia ini, ya, karena hebat kali ini orang. Maka dengan izin Allah kabulkan doa itu. Perang, tiba-tiba dekat aja mereka. Ketika dekat, terjadi perang yang sangat hebat. Ya, Abu Dujana memang betul-betul menunjukkan skillnya, berputar, melompat sampai debu-debu berterbangan. Luar biasa mereka. Seru sekali. Ka'ab melihat, seru sekali. Sampai akhirnya, ya, pukulan terakhir, ya, musuhnya memukulkan pedangnya kepada Abu Dujana. Abu Dujana nangkis dengan tamengnya, dengan perisainya terbang. Ya. Tapi Abu Dujana juga sempat memukulkan pedang Rasulullah ini kepada musuh dan ditangkis memang dengan perisainya, tapi perisai yang terbelah. Ini pedang Rasulullah tidak main-main, terbelah perisainya, ya, kena kepalanya, mati. Ketika mati, sarungkannya dilihat ke belakang.
Gimana Ka'ab? Apa pendapatmu? Katanya. Nyombong lagi dia. Apa pendapatmu? Ya. Ka'ab geleng-geleng dia. Ya, engkau telah menunaikan hak Allah dan Rasulnya. Itu dia. Karena tadi kata Rasul apa? Hempaskan pedang ini sampai dia bengkok. Kan begitu. Artinya jangan berhenti. Jangan mundur. Kalau ada pegang pedang ini, jangan mundur. Itu pesannya sebenarnya. Sampai bengkok dia, ya, sampai tidak bisa dipakai lagi. Itulah. Maka Ka'ab geleng-geleng dia. Jadi luar biasa Abu Dujanah ini ya. Nah, jadi ini masih salah satu bagian dari cerita kita atau kisah kita di dalam perang Uhud nanti, perang Uhud ini. Dan insya Allah kita akan sambung lagi pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan masih sempat enggak ya? Mudah-mudahan masih sempat sekali lagi ya. Mudah-mudahan kita masih membahas tentang perang Uhud. Ya, semoga kita semua termotivasi Bapak Ibu sekalian. Ya, jangan khawatir, kita ini ikut Rasulullah dan ikut sahabat-sahabat. Ya, semangat motivasi mereka insya Allah. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz